Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian, kita kembali di malam hari ini mengkaji pembahasan fikih nikah dari Bulughul Maram, kitab nikah dari Bulughul Maram, masih dalam pembahasan babul qasmi, yaitu pembagian malam. Di dalam masalah pembagian malam ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan satu hadis lagi. Ini hadis yang terakhir yang membahas tentang masalah pembagian malam. Karena bisa jadi dalam rumah tangga, baik yang monogami maupun poligami, itu ada terjadi konflik. Maka tidak boleh di sini ketika terjadi konflik memukul istri. Apa yang dimaksud di sini? Kita lihat hadis 1070 atau hadis ke-10 tentang masalah pembagian malam. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlid ahadukum imra'atahu jaldal 'abdi, rawahul Bukhari. Janganlah seseorang di antara kalian mencambuk istrinya jaldal abdi, ya, seperti mencambuk seorang hamba sahaya. Janganlah salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya seperti mencambuk hamba sahaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, di sini cukup singkat, tapi mengajarkan adab kepada kita. Jadi setelah saya bahas hadis ini secara singkat, ya, karena cuma satu hadis, baru setelah itu nanti kita bahas tentang pembahasan khulu atau gugat cerai. Itu pun juga pembahasannya satu hadis, baru kita masuk bahasan tolak, ya, tentang bahasan talak. Nanti bisa sediakan waktu langsung untuk tanya jawab, silakan yang di Zoom. Jika ingin bertanya langsung bisa raise hand atau mengirimkan pertanyaan di chat, walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan materi pada malam hari ini. Begitu juga yang di YouTube bisa langsung bertanya lewat kolom komentar, nanti saya akan membacakannya. Begitu juga nanti siap-siap bertanya lewat nomor telepon di 0812-281-85131, di 0812-281-85131, atau lihat di layar siaran langsung, itu ada di bagian bawah judul nomor telepon dan juga nomor WhatsApp. Tapi biasanya malam saya tidak membaca WhatsApp, jadi bisa langsung telepon di 0812-281-85131, atau beralih langsung ke YouTube channel Rumaiso TV dan bisa langsung bertanya di kolom komentar. Abdullah bin Zam'ah, ini namanya adalah secara lengkap Abdullah bin Zam'ah bin Al-Aswad bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Asadi radhiyallahu anhu. Ibunya itu adalah saudara dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kan disebut Abdullah bin Zam'ah, ya, nama dia, ya. Kemudian dia termasuk kalangan orang Quraisy yang punya kemuliaan. Dia tinggal di Madinah. Dan hadisnya dalam riwayat Bukhari cuma hadis ini saja. Dan dia meninggal dunia, Abdullah bin Zam'ah ini meninggal dunia pada tahun 35 Hijriah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab nikah bab mayukrohu min darbin nisa, yang dimakruhkan dari memukul wanita. Juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, ada hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sebenarnya hadis ini muttafaqun alaih, namun hadis riwayat Bukhari dengan lafaz nahi, larangan, atau juga dengan lafaz nafi. Ya, nafi itu peniadaan. Nah, di sini sebut la yajlid dengan kalimat larangan. Jangan mencambuk. Bisa dibaca la yajlid, bisa dibaca la yajlidu.
Kalau la yajlid berarti jazm. Kalimatnya itu adalah kalimat nahi, kalimat larangan. Terus kalau la yajlidu berarti nafi. Kalimatnya itu kalimat peniadaan. Kemudian jaldul abdi, yang mencambuk seorang budak. Jadi jangan mencambuk seperti mencambuk seorang budak. Kemudian di dalam riwayat yang lain dikatakan summa yujami'uha akhirul yaum. Kemudian nanti di sore hari dia mengumpulinya lagi. Padahal tadi sudah mencambuknya. Kalimat ini, tambahan ini, summa yujami'uha akhirul yaum. Kemudian dia menyetubuhinya lagi nanti di akhir siang atau sore hari. Ini menunjukkan kalimat yang bermakna, masa kamu tega? Padahal sudah menggaulinya, terus kamu itu mencambuknya. Itu untuk tanfir, untuk membuat orang itu lari. Jangan lakukan seperti itu. Berarti kalau dilarang mencambuk seperti tadi, maka diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri. Bentuk muamalah dengan istri tetap harus baik. Kemudian kita simpulkan yang diambil dari hadis ini, faedahnya adalah dalam hadis ini adalah jadi dalil bahwasanya suami itu dilarang memukul istrinya dengan pukulan yang keras seperti dia itu memukul atau menyiksa hewan atau menyiksa budak. Karena istri, perlu diingat, istri itu adalah tempat suami itu mencari ketentraman. Dan ingat, istri juga di situ adalah ummu auladihi, ibu dari anak-anaknya. Maka tidak pantas istri itu dipukul. Yang ada adalah dia diperintahkan untuk berbuat baik pada istri, bersikap lemah lembut, ya sebisa mungkin tidak memukulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga jadikan ketika mengobati atau ingin membuat istri yang nusyus itu sadar, ya nusyus itu yang membangkang itu sadar, memukul itu bukan tingkatan yang pertama dalam menangani istri yang istilahnya kita bahasa kita itu ngeyel atau durhaka. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34, "Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun." Dan mereka yang kalian itu khawatir nusyusnya, pembangkangannya, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Nah, pertama Nabi SAW itu sarankan nasihati dulu. Wahjuruhunna, kemudian hajar, boikot. Wahjuruhunna fil madaji, kemudian boikot dia di ranjang saja. Wadribuhun, baru tingkatan yang ketiga wadribuhun, baru pukullah dia. Lihat Nabi SAW dalam surat An-Nisa 34 ini memberikan tingkatan. Yang pertama, nasihati dulu. Kalau istri dinasihati tidak bisa saat dia itu membangkang atau ngeyel seperti itu, terus tidak bisa dinasihati, nasihat nggak mempan, maka yang ada adalah wahjuruhun, boikot. Boikot bagaimana? Fil madaji, di ranjangnya. Kemudian yang ketiga, wadribuhun, kemudian pukullah dia. Karena Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan tentang langkah-langkah tadi yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 34, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun bi yadihi wala imra'ah wala khadiman wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah." Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya, memukul istri, memukul pembantu, kecuali ini kalau sedang berjihad di jalan Allah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan fi anna darbaz zaujati wal khadimi wa dabbati wa in kana mubahan lil adabi fatarkuhu afdal.
Imam Nawawi katakan memukul istri, memukul pembantu, memukul hewan, walaupun mungkin itu mubah ketika ada perlu berarti ya, sebagai bentuk mengajarkan adab. Namun ingat, meninggalkannya lebih afdal. Fatarkuhu afdalu, meninggalkannya lebih afdal. Imam Munawi mengatakan fi jawazu darbin nisa'i wal khadmi li ta'dib. Di sini menunjukkan dalil bolehnya memukul istri dan pembantu itu dalam rangka mendidik. Laulam yakun mubahan. Lam tamdah bitanzihi anhu. Itu ketika seandainya tidak mubah, tentu tidak memuji bitanzihi anhu bagi orang yang tidak melakukannya. Tetapi di sini disarankan kalau meninggalkan memukul itu lebih afdal, lebih-lebih orang yang punya muru'ah, yaitu terpandang, wal kamal, punya kedudukan gitu. Wa dalla hadisul bab bimafhumihi ala jawazi darbil mar'a illa annahu la yablugh bi darbul hayawanat wal mamalik. Di sini jadi dalil bahwasanya boleh saja memukul istri asalkan memukulnya tidak seperti memukul hewan atau tidak seperti memukul hamba sahaya tadi. Wa qad dalla ala dzalikal Qur'an. Al-Qur'an menunjukkan demikian. Dan tentang masalah memukul ini juga sudah diterangkan dalam masalah usyratun nisa, yaitu berbuat baik kepada istri. Kesimpulannya, pertama, tidak boleh menyiksa, mencambuk, memukul istri. Kemudian, kesimpulan yang kedua, bagaimana ketika menasihati istri yang nusyuz, yang durhaka, membangkang, ngeyel. Langkahnya ada 3. Pertama nasihat, kemudian menghajar atau memboikot, mendiamkan. Namun tidak di luar rumah, namun di dalam kamar saja. Tidak perlu orang-orang luar itu tahu. Kemudian yang ketiga, wadribuhun, memukul. Tentu saja memukul ini sudah pernah kita bahas. Tidak boleh dengan pukulan yang membekas dan tidak boleh memukul wajah. Bentuknya adalah ta'dib. Untuk mendidik. Kalau lebih daripada itu, zalim. Ya, ini tindakan zalim. Dan tadi seperti keterangan terakhir, masih boleh memukul istri berarti. Selama tidak seperti memukul hewan gitu. Menyiksa hewan, menyiksa pembantu, nggak boleh. Dan sebaliknya lagi hadis ini jadi dalil, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada istri. Nah setelah ini, yaitu pada pembahasan esok hari, insya Allah kita bahas tentang khulu. Khulu itu gugat cerai. Ya, khulu itu gugat cerai. Baru setelah itu kita masuk pembahasan talak. Ya, baru masuk pembahasan talak. Khulu dibahas sebenarnya satu hadis, tapi fawaidnya itu banyak sekali di sini. Insya Allah besok kita bahas lagi jam 8 malam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Baik, selanjutnya kami beri waktu kepada pemirsa channel Rumeso TV, baik yang di YouTube, Facebook, Instagram, bisa bertanya lewat telepon di 0812 281 85131. Yang di Zoom juga siap-siap bisa raise hand dulu. Tapi saya nanti baca dulu lewat komentar yang ada di YouTube. Sambil ada yang telepon langsung silakan. Saya ingin melanjutkan pertanyaan kemarin malam. Kalau saya menggunakan template desain yang dari web itu sendiri disediakan secara gratis boleh? Nah, kalau gratis berarti boleh. Jadi saya hanya pakai yang diberi label free saja. Dibolehkan. Banyak kegiatan dari Kemdikbud yang sifatnya tidak wajib, waktu fleksibel, tapi menunjang profesionalitas sebagai pendidik. Apakah boleh diabaikan? Lebih baik taklim atau kajian? Penuhi aturan dulu ya, penuhi aturan, tetap penuhi aturan.
Apakah PO termasuk akad salam? Kalau akad salam itu bayar tunai di depan semuanya ya. Kalau PO kan tidak. Pre-order. Bisa jadi dia cuma pesan saja tanpa mengikat, atau bisa jadi dia bayar PO berarti sebagian dulu. Nah, ini bukan akad salam. Akad salam itu uang tunai semuanya di muka. Barang belakangan. Kalau kita berutang beli barang itu boleh, maka uang dulu dikasih baru barang datang belakangan, berarti dibolehkan juga. Ustadz, sebelum saya tidak tahu hukum tentang makhluk bergambar atau bernyawa, saya dulu suka dibelikan oleh orang tua saya selimut bergambar dan masih terpakai sampai sekarang. Bagaimana hukumnya Ustadz? Kalau itu diinjak-injak seperti layaknya karpet di lantai, maka ada keringanan. Bolehkah baca Al-Fatihah ayat terakhir dengan 2 kali baca karena nafas tidak kuat? Jadi sebelum mengucapkan ghairil maghdubi, ambil nafas dulu. Tidak, lanjut ya. Mungkin salah mengambil nafasnya ketika itu. Coba latihan lagi dan coba belajar dari kori-kori yang sudah pengalaman. Izin bertanya, kalau kita beli makanan di sosmed, just tip, ini yang tadi pagi saya bahas ya. Tertera satu porsi mie seharga 10.000 plus ongkosnya 3.000 menjadi 13.000. Maka ini diperbolehkan di sosmed ya. Tadi kalau lewat GoFood tadi boleh karena hajat. Kalau ini ada hajat atau tidak? Kalau ini bukan hajat atau bukan sesuatu yang kebutuhan, maka ini dilihat ini uang di depan atau di belakang. Kalau uang di belakang jadi masalah nanti riba. Tapi kalau uang di depan itu jadi wakalah bil ujrah. Ustadz, bagaimana mengatasi marah dan kesal kepada seseorang? Ya, banyak sabar. Sikapi orang gitu. Seperti menjalankan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seseorang tidak dikatakan beriman dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ustadz, bolehkah adanya fotografer saat acara walimahan? Inilah kalau saya sih kurang setuju. Karena nanti campur baur laki-laki perempuan situ. Kecuali kalau di foto laki-laki saja, perempuan saja gitu. Dan dengan catatan perempuan tidak dipublish untuk medsos. Terus saya membeli baju online. Ongkirnya 15.000. Tapi pada saat dikirim dan dikirim bukti ternyata ongkirnya 15.200. Dan saya sudah tanyakan ke pihak penjual bagaimana dengan 200 rupiahnya. Penjualnya bilang enggak apa-apa. Apakah ini diperbolehkan Ustadz? Diperbolehkan karena penjualnya ridho. Ustadz, masalah gade kosan yang kemarin itu gimana? Apa uang sewa kos per bulannya masih jadi milik si pemberi gadai atau pemilik kos atau jadi pindah ke yang nerima gadai? Mungkin ini ya bisa sebutkan pertanyaan lebih lengkap lagi atau telepon saya ya di malam ini. Pertanyaan kadang saya tidak rekam ya, artinya tidak masuk memori saya karena banyak gitu. Jadi kalau ada pertanyaan yang kelanjutan dari kemarin, ulang lagi pertanyaannya biar memori saya rekam ulang lagi dan tahu apa yang dimaksud pertanyaan ini. Ini saya tidak nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, mohon maaf. Menggunakan OVO tidak boleh bila digunakan manfaatnya. Saat pandemi ini disarankan less cash. Apakah boleh pakai OVO di mana manfaat yang kita dapatkan tadi kita keluarkan jumlahnya? Ya kalau darurat boleh seperti itu. Yang dimaksud wanita berpenuh unta, apakah mengikat rambut yang panjang termasuk penuh unta? Kalau ikat rambutnya di belakang sini tidak masalah. Namun kalau ikatnya itu di atas kepala ini tidak boleh. Itu yang dimaksud penuh unta. Saya berencana menikah dengan akhwat. Qadarullah si akhwat akan kuliah di luar negeri selama 1-2 tahun. Sebelum menikah, yang artinya kita harus hubungan jarak jauh dulu. Bagaimana tanggapan Ustadz? Yang pertama, bisa komitmen enggak? Kemudian bisa bertahan selama itu atau tidak? Dan coba lihat video saya tentang LDR. Lihat saya ada 10 poin itu, atau 12 ya. Ada 12 poin atau 10 itu kiat-kiat bagi yang menjalani long distance relationship. Ustadz, jikalau suami tidak pernah memukul istri tapi sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati istri, bagaimanakah seorang istri harus bersikap? Doakan suami, banyak-banyak sabar, terus tunjukkan akhlak yang baik pada suami. Insya Allah dengan akhlak yang baik, mudah-mudahan temperamennya suami bisa berubah. Ustadz, gimana jika kita bersendawa atau gelegekan
ketika sholat dan tidak sengaja makanan keluar lagi, apakah batal sholat tersebut? Itu muntah ya, itu kalau itu muntah najis yang keluar. Namun kalau adanya najis yang keluar belum tentu sholatnya batal, belum tentu wudunya batal ya. Ustaz, di saat luang saya suka berzikir dengan jumlah tertentu untuk berpindah ke zikir berikutnya, atau sebagai penanda akhir zikir, bolehkah saya seperti itu, tanda ada niatan tertentu dengan jumlahnya? Yang penting jumlah tadi tidak dijadikan istimewa ya. Anak kuliah di kuliah umum, dan ketika mata kuliah agama yang dibahas bertentangan semua dengan sunnah. Ketika saya mengerjakan tugas-tugas, apakah saya berdosa Ustaz? Saya waktu itu kuliah agama juga sama, saya menjawab sesuai prinsip saya gitu. Bahkan saya pernah kuliah filsafat, karena konsekuensi ambil SKS, ya, SKS wajib. Saya jawab sesuai dengan prinsip saya. Alhamdulillah dapat nilai yang bagus, dan mungkin dosen hargai kemampuan kita atau pemahaman kita yang lebih gitu. Wallahu a'lam. Berarti jika PO uangnya seluruhnya baru barang, belakangan ini baru akad salam ya? Iya, betul. Saya bekerja di bagian keuangan. Saya yakin kalau hitungan saya sudah pas dan benar. Tapi ketika setoran satu dan yang lainnya digabungkan, dihitung lagi, ada selisih. Apa yang harus saya lakukan dengan uang tersebut? Selisihnya ini bertambah atau berkurang? Kalau bertambah nanti bisa tanyakan kepada atasan ya, ini diapakan. Yang jelas jangan dimanfaatkan oleh pegawai. Kalau kurang, nah ini juga tanya lagi, konsultasikan lagi gimana cara mengatasinya. Kalau kita ingin tidak pakai hijab pemisah karena kondisi pandemi. Ini walimah ya. Nah, tamu sedikit 100 orang. Tidak ada prasmanan, ada jaga jarak. Apa itu uzur untuk tidak pasang hijab? Jadi lihat ke kemampuan keluarga masing-masing ya. Dalam masalah resepsi ini baiknya tidak banyak dipaksakan. Kalau memang keluarga masih belum bisa menerima. Karena takutnya banyak mundorot juga gitu. Ustaz, bolehkah meminta akhwat yang sudah selesai nazar dengan kita untuk berkunjung ke rumah karena ibu dan kakak ingin kenal? Juga sebagai pertimbangan keluarga. Bisa. Tapi yang si akhwat tidak sendiri, dia dengan keluarganya juga. Apakah zikir al-ma'thurat karangan Al-Hasan Al-Banna hadisnya sahih? Hadisnya ada beberapa bermasalah dan tidak tepat, dan beliau bukan ulama hadis. Baiknya bisa ganti dengan buku zikir pagi petang yang sudah ada di toko-toko buku Islam, termasuk juga di penerbit Rumaiso ada. Itulah hadis-hadisnya lebih sahih. Atau baca zikir pagi petang yang saya tulis di website rumaiso.com. Bagaimana jika ada uang palsu jatah dari kantor per bulan 250.000, sedangkan kita setiap bulan hanya habis 150.000? Uang pulsa, bukan uang palsu ya, uang pulsa. Apakah boleh uangnya digunakan untuk yang lainnya Ustaz? Bisa, saya yakin itu diserahkan penuh kepada pegawai ya, tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, sambil tunggu yang di YouTube tanya lagi, ada di telepon? Belum? Baik, langsung ke Zoom, silakan. Baik, via raise hand silakan dengan nama M Ilham. Dengan nama M Ilham silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apa di luar tema? Iya. Jika wanita meninggal dalam keadaan hamil 8 bulan dan qadarullah anak dalam kandungan ikut meninggal, apakah bayi tersebut harus dikeluarkan dari kandungan atau tidak Ustaz? Ya, tergantung pertimbangan dokter aja ya. Kalau dokter katakan bisa, mungkin lebih baik dikeluarkan. Tapi kalau dokter katakan tidak bisa, manut apa kata dokter. Wallahu a'lam. Ikut dokter aja Ustaz. Iya. Nah Ustaz, bisa keluar Ustaz. Waalaikumsalam. Terus ada lagi? Silakan dengan nama Anin Hayati. Anin Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya di luar tema Ustaz. Iya. Yang pertama tentang hukum behel untuk seorang akhwat yang meniatkan diri untuk mempercantik diri di depan suami. Akhwat tersebut tidak bercadar Ustaz. Apakah diperbolehkan? Mempercantik diri depan suami pakai behel gigi tadi ya? Iya Ustaz. Keluar rumah kelihatan kan kalau dia pakai behel, dan itu tambah cantik kan? Iya Ustaz. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau dia cuma dalam rumah saja, no problem. Jadi kalau keluar rumah seenggaknya bercadar gitu ya Ustaz? Iya. Sehingga kecantikannya murni untuk suami. Iya Ustaz, baik. Kemudian yang kedua, Ya.
Ini kan di rumah teman saya itu di dapurnya di bawah lantai atau tanah di bawah keramik ada sumur Ustadz. Jadi Hmm, sumurnya tertutup sama keramik. iya. Tapi adiknya itu memelihara anjing. Hmm, Muslim tapi muslim. Cuman emang rada gimana gitu Ustadz. Nah anjing itu punya kebiasaan kencing sama buang kotoran di dapur tersebut. iya. Nah bagaimana status sumur yang ada di bawah keramik tersebut ya Ustadz? Kok Apakah sumurnya dijilatin atau gimana? enggak, kalau misal kencing gitu kan kemungkinan ada aliran mengalir ke bawah ke tanah atau mungkin masuk ke dalam sumur yang ada di bawah Nah, keramik. ya dipastikan dulu kalau ada kencing yang masuk. Kalau tidak ada ya berarti asalnya air di dalam sumur suci. Cara memastikannya gimana Ustaz? Hukum asal berarti ya, sampai ada bukti dulu kalau ada najis. Kalau tidak ada najis berarti kembali ke hukum asal suci. Untuk cara memastikannya, Memastikannya itu tidak ada pemastian kecuali kalau sudah terbukti bau kencing gitu. Paham ya hukum asal ya. Ini saya teh ini suci ini. ya, Ini hukum asal. Pembuktiannya gimana? Ya suci awalnya. Ngapain saya bukti-buktikan? Kecuali kalau ada najis masuk. Oh ini baunya kok jadi bau kencing. Nah itu baru ada indikasi. Jadi pembuktian sesuatu itu kembali ke hukum asal dulu. Kecuali kalau dia sudah bau pesing, bau Iya. kencing gitu. oh ya Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz. Iya. Ketika ta'aruf, seorang ikhwan akhwat ini sudah sudah cocok, mau saling tunggu. Iya. Akhwatnya ini insya Allah lulusnya bulan November Ustaz. Tahun ini. Iya tahun ini. Jika kami itu berniat untuk berkomitmen, namun ikhwan itu menegaskan jangan sampai ada rasa saling memiliki sebelum adanya akad nikah. Nah itu kan cuma teori saja itu. Nah itu Ustadz, tapi si akhwat itu seringnya itu Ustadz kepo gitu, kepo Instagramnya, cuman buka tutup gitu Ustadz, tanpa niat pengen menghubungi sih nggak ada sama sekali, karena memang sudah ada walinya, sudah ada pihak ketiga. Itu gimana ya Ustadz? Boleh nggak ya? Iya makanya kalau saya sering jawab kalau hubungan masih belum jelas, mendingan tidak ada komitmen dulu deh. Yang pertama kita sulit memegang komitmen, satu. Yang kedua kalau ternyata kita dapat yang lebih baik kan kasihan. Iya Ustadz. Jadi jangan pasang komitmen dulu. Yang ini jalan sendiri, ini jalan sendiri gitu. Oh gitu ya Ustadz. Iya. Iya Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa'alaikum. Baik, dari Zoom masih ada? Saya bacakan via chat Ustadz. Silahkan. Bismillah. Ustadz izin bertanya, apakah harus dipertahankan jika suami berselingkuh berulang kali tapi beliau sudah tobat, tapi rasanya hati ini masih teringat-ingat beliau melakukan kesalahan di depan saya? Itulah memang kalau kesalahan itu sulit kita sekali memaafkan gitu. Ya, rasa memang berat. Saya tahu ibu alami ini misalnya. Suami seperti itu pasti ada sesuatu yang terpendam itu dalam hati. Karena saya nggak terima suami saya selingkuh. Tapi yang namanya sabar itu dia tahan diri. Mungkin sakit tapi dia tahan. Ya, dia tidak mengungkapkan, dia tidak menunjukkan kekesalan gitu. Ya. Dia mungkin nggak membalas. Itu sudah bentuk sabar dia gitu. Sakit enggak? Iya sabar itu justru sakit. Namun kalau dia ingin lampiaskan, nah itu nanti jadi tidak sabar lagi. Dia jadi menghakimi suaminya, dia katakan suaminya gini dan gitu misalnya. Itu sudah nggak sabar. Yang paling wajib untuk seseorang ya yaitu sabar. Termasuk dia hadapi suami yang pernah selingkuh. Ini umum ya dari bentuk orang berbuat salah kita apapun gitu. Pasti ada seperti itu. Rasa seperti itu ada. Sehingga kita hanya bisa untuk sabar dan sabar ini hukumnya wajib. Dan jangan sampai tampakkan dengan kata-kata, menunjukkan kecewa, menunjukkan tidak sabar. Atau dengan gerakan anggota badan. Nah ini yang nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terus. Ustadz,
jika suami sering melakukan kekerasan dan menimbulkan luka atau membekas, apa itu menjadi haram dan bagaimana status pernikahannya? Tadi saya sudah berikan kaidah memukul boleh. Tadi An-Nisa ya, dalam surat An-Nisa tadi kita sudah lihat. Kan disebut wadribuhun. Ya, wadribuhun. An-Nisa ayat 34. Pukullah dia, boleh. Tetapi ada aturan. Tadi ya, Nabi SAW itu tidak pernah mukul wajah. Pukulannya tidak membekas. Pukulannya dalam rangka mendidik. Jika dia incar wajah, membungkas seperti petinju, ini mukul di sini, bekas kepalan tangan ada nih. Dan itu bukan mendidik. Suami yang dosa berarti. Sikap istri bagaimana? Oh, banyak-banyak sabar seperti ini. Dia harus punya tingkat kesabaran yang super ekstra ketika hadapi suami yang temperamen seperti itu. Dan sungguh beruntung istri yang mendapatkan suami yang paham agama. Dia tidak pernah mencaci maki istrinya, jelek-jelekan dia tidak pernah. Kata-katanya selalu dia jaga, sampai tangan ini pun tidak pernah menyentuh wajah istrinya. Itu dapat suami yang benar-benar beruntung. Dan itu cuma diperoleh pada suami-suami yang bertakwa, beriman, berilmu. Wallahu a'lam. Ya, terus. Ustadz, bagaimana cara untuk ikhlas setelah berpisah? Ya, namanya suatu cobaan, kita bisa hadapi itu dengan ikhlas, artinya dengan ridho. Kalau kita menyadari ini jadi takdir ilahi. Satu, kaitannya dengan takdir, di balik cobaan ini pasti ada yang lebih baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang engkau itu anggap jelek, engkau benci, itu baik untukmu. Ya, jadi mungkin perpisahan ini ya pasti semua rasakan berat itu. Saya tidak mau menjanda, dia bilang. Saya kasihan pada anak-anak gitu. Tapi Allah tahu yang terbaik. Sehingga itu sudah masuk dalam takdir Allah dan Allah tetapkan yang terbaik. Kita harus yakini itu dulu. Sekarang kalau dia single parents dan dia merasa saya hidup sekarang seorang diri, saya punya tanggung jawab pada anak-anak saya sendiri, ya terus perbaiki ketakwaan, ngaji terus Bu, kemudian perbaiki diri, jadi high quality, jadi anak-anak dengan baik. Dan kalau ingin menikah lagi, insya Allah dengan high quality, iman, takwa, mau ngaji, insya Allah akan dapat ganti yang lebih baik. Semoga Allah mudahkan. Ya, terus. Via raise hand Ustadz, Ya. silakan dengan nama Riani. Ya. Dengan nama Riani silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya Ustadz, ini keluar tema ya. Iya. Jadi insya Allah saya melaksanakan tahajud. Tapi dengan melakukan tahajud saya memundurkan isya. Dengan maksud kalau saya munduran isya, terus saya tidak bangun, jadi ada rasa, oh saya punya utang nih, belum sholat isya, kita bangun, lalu sholat isya, lalu sholat tahajud di waktu 3:30 itu. Tahajud isya 4 rakaat, tahajud 4 rakaat, dan penutupnya sholat witir 3 rakaat, seperti itu, atau ditambah sholat hajat. Menurut Ustadz gimana? Apakah itu diperbolehkan atau saya harus isya tepat waktu? Tapi kalau isya tepat waktu malah jatuhnya jadi udahlah, isya udah, jadi agak-agak males gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik. Jangan dulu tutup Bu. Mana yang lebih wajib? Isya ataukah tahajud?
Iya, Isa, Ustaz. Baik. Lebih bagus di awal waktu untuk sholat wajib ataukah di akhir waktu? Iya, di awal waktu. Di awal waktu. Terus Isya yang paling bagus kalau mau aman ya Bu ya. Ini tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Ibu Isyanya itu sebelum pertengahan malam. Pertengahan malam itu antara maghrib sampai subuh. Subuh misalnya jam 4, maghrib jam 6. Tengah-tengahnya itu jam 11 malam. Oh, itu sholat tahajud. Bukan, sholat Isya. Isa. Oh iya, iya, iya. Jadi Isyanya tidak lebih dari jam 11 malam. Lebih aman. Dan ini para ulama tidak berselisih di sini gitu. Yang jadi perselisihan kalau ibu tunda Isya sampai setengah 4. Mazhab Syafi'i bolehkan, mazhab yang lain tidak bolehkan. Oh, begitu. Iya. Kalau mau aman, sebelum jam 11 sudah sholat Isya. Oh, Saya kasih tahu tipsnya saja. Mending ibu begini. Sholat Isya di awal waktu, terus ibu tutup dengan witir. Ba'diyah Isya, terus witir 3 rakaat. iya. Witir sudah dapat. Sedangkan nanti tahajud, kalau ibu bisa bangun, ya, Iya. tahajud bisa 2, bisa tambah 4 lagi. Tanpa tutup witir lagi. Karena witir sudah dilakukan di awal malam sebelum tidur. Witir itu bisa 2 waktu, ya. Bisa sebelum tidur, bisa nanti ada tidur, setelah bangun, sholat tahajud, terus witir. Oh, baik, Ustaz. Gitu, itu lebih aman. Dan jangan punya perasaan lebih harus tahajud, Bu. Iya, Ustaz. Ini prinsipnya salah ini. Mending ibu sholat Isya awal waktu nggak bangun tahajud. Ah, iya, iya, Ustaz. Daripada ibu kejar tahajud, sholat Isyanya diundur. Seolah-olah ibu nganggap saya harus tahajud. Oh, keliru fatal, Bu. Yang benar, ibu prinsipnya pentingkan Isya. Ibu nggak bangun tahajud nggak dosa, Bu. Namun ibu sengaja sholat Isya ditunda seperti itu, mungkin suatu waktu bablas sampai subuh, ibu kena dosa karena undur waktu Isya sampai subuh. Iya. Paham ya? Dikhawatirkan bablas. Ya? Iya, bablas. Siapa mau nanggung resiko kayak gitu? Baik, Ustaz. Cukup? Kalau misalkan, kalau misalkan Isya dengan Ba'diyah Isya. Terus witirnya mundur gitu, nggak apa-apa. Witirnya jam berapa? Setelah tahajud? Saat tahajud, Nggak masalah. nggak masalah. Witir itu kalau cuma 1 rakaat nggak apa-apa ya, Ustaz? Apa Boleh. 3? Oh, Leb- 1. Iya boleh, lebih banyak lebih baik. Oh, baik, baik. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Iya baik, sebentar saya baca lagi dulu lewat YouTube. Masih ada di sini, di atas masih banyak nih. Boleh ikut biro jodoh, Ustadz bagaimana caranya? Ini yang tanya apa? Kalau ikhwan masih ada ini ya, masih ada kesempatan. Tapi kalau akhwat mohon maaf lagi closing dulu. Karena peserta awat sudah terlalu banyak. Kalau yang ikhwan bisa hubungi nomor berikut Bunda Liski ya. Di 0822 42 7 4 kali terus 33. Saya ulang 0822 42 7 4 kali 33. Bagaimana cara berdoa ketika sedang berhalangan atau haid? Ibadah apa saja yang bisa dimaksimalkan ketika haid? Zikir ibu bisa maksimalkan. Terus berdoa juga bisa. Yang ibu tidak boleh sholat, puasa, membaca Al-Quran masih boleh, tetapi tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung. Masuk masjid gimana Ustadz? Masuk masjid juga masih boleh, seperti mendengarkan pengajian menurut pendapat paling kuat. Ustadz, ana masih bingung dengan tasyabbuh. Cara membedakan tasyabbuh yang dibolehkan dan dengan yang tidak dibolehkan bagaimana ya Ustadz?
Kaidahnya adalah tasyabuh yang tidak boleh itu jika menjadi ciri khas non-muslim atau menjadi simbol mereka. Kalau menjadi ciri khas atau simbol maka tidak boleh kita meniru mereka. Apakah termasuk riba jika ada sistem arisan yang bertambah, misal pasokan 100.000, yang kedua 101.000, ke-30 130.000, riba. Yang dapat duluan lebih sedikit, dapat terakhir lebih banyak. Berarti kalau yang dapat duluan dia nanti tetap bayar terus, dia bayarannya naik. Bayarannya naik sini kan, padahal arisan itu kan ada yang nabung, ada yang utang. Kalau dia dituntut bayarnya naik berarti kena riba. Masuk dalam kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kan ada manfaat itu dengan bertambahnya uang. Jadi tidak boleh mengikuti arisan seperti ini. Bagaimana kesahihan dari kitab tafsir Al-Quran fi Zilalil Quran karya Syed Qutb? Ada saran tafsir Al-Quran yang ulamanya sesuai sunnah. Tafsir Syed Qutb bukan pakar hadis, bukan pakar tafsir Quran. Ulama tidak mengakui dia sebagai pakar tafsir Quran. Sehingga saya tidak sarankan untuk baca kitab beliau fi Zilalil Quran. Bahkan banyak kritikan dari para ulama untuk kitab ini. Kalau mau langsung merujuk pada kitab-kitab yang sahih dari sisi penafsiran Al-Quran, seperti tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ini lebih lengkap ya, lebih lengkap lagi tafsir As-Suyuti. Ada yang ringkas tafsir Jalalain, atau versi ulama juga yang ringkas dan penjelasannya bagus, tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman, atau cetakan yang lainnya sebut dengan tafsir As-Sa'di. Nah, itu bisa jadi rujukan. Pada saat nyuci kadang tangan luka kena sikat pakaian dan berdarah sedikit. Apakah membuat pakaian jadi najis? Darah yang najis kalau jumlah darahnya itu banyak. Kalau darah sedikit itu dimaafkan. Saya menerima gadai kosan 5 pintu 70 juta dari si pemilik kos. Nah sekarang yang ngekos jadi bayar ke saya per bulannya. Sekarang sampai si pemilik kos mampu balikin duit 70 juta. Apa itu riba? Seperti ini boleh ya. Seperti tidak ada tambahan dalam utang piutang tadi. Saat ini saya punya anak usia 2 tahun. Terkadang anak minta ikut sholat jamaah di masjid. Namun saat sholat maghrib, sebenarnya anak diajak atau tidak Ustadz. Jadi terkait sama hadis Nabi yang menyeru agar mendekap anak saat maghrib. Gini, bukan masalah hadis ini ya. Tapi masalah bahwa anak ke masjid itu, lihat maslahatnya. Kalau cuma anak supaya tahu masjid, sedangkan anak tidak bisa diatur. Ini masih umur 2 tahun Pak. Anak buat dia lari-lari kanan kiri, ribut teriak-teriak, kan ganggu kekhusyuan orang yang sholat. Imam juga mungkin nggak tenang gitu ketika lihat seperti ini. Maka saran saya kalau anak tidak bisa diatur, mending tidak bawa anak ke masjid. Cukup sholat di rumah. Ustadz gimana ngajarkan dia ke masjid? Nanti tunggu waktunya. Sekarang belum saatnya berarti. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud tawasul, bolehkah bertawasul kepada orang soleh atau Ustadz yang masih melakukan hal yang tidak ada tuntunan? Cari orang soleh yang benar soleh dan masih hidup. Ustadz mau tanya, ada barang-barang masjid yang sudah usang, tidak dipakai, yaitu ada pintu, seng, dan seterusnya. Apakah boleh dikasih ke orang atau dijual dan untuk kas masjid? Kalau itu wakaf, mungkin amannya dijual dan nanti masukkan ke kas masjid lagi untuk diwakafkan lagi, ya tidak dikasih orang cuma-cuma. Izin bertanya Ustadz tentang boikot. Ketika suami marah lalu pergi ke rumah istri lain dan datangi atau penuhi hak malam istri yang dihajar hingga berhari-hari, mohon saran. Kalau mau dikatakan berbuat adil seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya itu, pembagian malam juga harus adil. Sampaikan kemarin ada keadaan sakit pun Nabi SAW tetap prioritas untuk memberikan malam kepada istri yang punya jatah walaupun beliau sakit.
Bagaimana batasan pakaian mempelai wanita di acara walimah yang ada ikhtilat dan ada hijab? Apa boleh baju yang ada hiasan, bordir, brokat, renda dan sebagainya? Nah, ini agak sulit diatur ya, ini karena keinginan orang tua nih ya, tidak bisa. Terus tidak ada hijab ya, agak berat. Maka harus lebih-lebih orang tua supaya bisa mengadakan nikah syar'i. Apabila ada uang lebih dari setoran dan tidak ada yang menanyakan dari uang tersebut, apakah boleh disedekahkan? Ini yang mana ya tadi ya? Ini bilang nyambung yang tadi, tapi saya nggak tahu pertanyaan yang tadi ya. Saya bekerja di bagian keuangan, saya yakin kalau hitungan saya sudah pas dan benar. Tapi ketika setoran satu dan yang lainnya digabungkan, dihitung lagi ada selisih. Tadi terus apa pertanyaannya? Ada uang lebih dari setoran dan tidak ada yang menanyakan dari uang tersebut, apakah boleh disedekahkan? Ya, baiknya disedekahkan saja ya. Namun maksudnya bukan sedekahkan, mencuci harta. Kasih ke kepentingan sosial. Nyubit istri boleh Ustadz? Boleh. Dan itu lebih dikatakan mendidik dibandingkan memukul ya. Ustadz ngajarin makhraj dong. Nah, itu pelajaran sendiri ya. Nah, terus ada terakhir di Zoom, silakan. Resen ataupun chat. Ya, Ustadz. Ya. Silakan dengan Abu Ali Abdurrahman. Abu Ali Abdurrahman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya, ini ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya. Yang pertama terkait dengan sholat tahajud tadi, Ustaz. Mau nanyain kalau misalkan sholat tahajud itu waktu yang terbaik itu jam berapa, Ustaz? Sepertiga malam terakhir. Mulai dari jam 1 malam sampai jam 4 lah. Untuk waktu subuhnya sekitar jam 4. Baik, tapi saya berpikirnya begini, Ustaz. Ketika misalkan saya bangun di sepertiga malam terakhir, misalkan jam 2 tuh. Dia itu kan salah satu waktu yang terbaik. Akan tetapi di sisi lain saya juga pernah mendengar bahwasanya kalau misalkan sholat tahajud itu Rasulullah itu pernah tidur sebelum subuh itu tidur sebentar begitu, sunnahnya. Nah, untuk menjalankan sunnah tersebut nanti saya takutnya kebablasan gitu, Ustaz. Itu gimana? Kalau takut kebablasan nggak boleh. Gak usah tidur, iya. Mau milih yang wajib atau milih yang sunnah? Kan tidur tadi sebelum subuh cuma sunnah. Oh, iya. Kok milih sunnah sampai bangunnya jam 6? Kan salah fatal. Iya. Jadi kalau misalkan jam 3 usahakan nggak tidur lagi gitu ya. Iya, atau mungkin sholat tahajudnya dimepetkan pada subuh saja nggak apa-apa. Oh, jadi waktunya meskipun misalkan 30 menit sampai 1 jam sebelum subuh nggak apa-apa? Boleh. Misalnya 5 menit sebelum subuh masih sholat tahajud, belum azan subuh, boleh. Oh, jadi tidak ada. Iya, sholat tahajud berakhir ketika fajar subuh terbit. Oh, iya. Azan subuh berarti. Gitu. Oh iya. Baik, ya, jadi lagi Ustaz, ya pertanyaan kedua untuk sholat sunnah, Ustaz. Jadi Anda pernah mendengar juga bahwasanya kalau kita sholat sunnah, misalkan sholat fajar, qobliyah subuh, itu pernah mendengar juga kalau para sahabat itu suka menggabungkan niat gitu, Ustaz. Jadi pahala niat di situ, misalkan kita ambil contoh sholat tadi bisa kita gabungkan dengan sholat sholat sunnah masjid, saya itu masjid, kemudian sholat sunnah wudhu, kemudian sholat sunnah fajar tadi, Ustaz. Itu boleh nggak, Ustaz? Nah, itu namanya Bapak memilih saja nanti, memilih yang pokok, misalnya qobliyah subuh ya. Maka sholat sunnah wudhu masuk di dalamnya, tahiyatul masjid masuk ke dalamnya. Itu cuma masalah niat saja. Jadi ibadah-ibadah yang ada tadi bisa digabungkan. Oh, jadi semuanya istilahnya tadi pahalanya tadi bisa didapatkan, Ustaz? Bisa. Kalau kita misalkan kita gabungkan dengan sholat bisa dikatakan sholat istikharah, Ustaz, atau sholat minta petunjuk, itu apa boleh, Ustaz? Sebagian ulama membolehkan sholat istikharah digabungkan dengan niatan yang lainnya. Gimana, Ustaz?
sebagian ulama membolehkan sholat istiqoroh, sholat punya sebab ya, digabungkan dengan sholat sunnah wudhu atau tahiyatul masjid boleh, bahkan dengan rawatib boleh, karena sholat istiqoroh yang penting lakukan sholat 2 rakaat selain sholat wajib. Jadi boleh Ustaz ya? Boleh. Nah, ada lagi Ustaz, yang kedua lagi, yang pertama untuk soal sudah lebih banyak sekali itu, bukan kedua itu, sudah ketiga kelima Pak. Jadi untuk Al-Fatihah, pendapat yang paling kuat itu kita sebagai makmum ketika sholat jahar itu ketika imam selesai membaca Al-Fatihah kita membaca, atau kita cukup mendengarkan saja sampai akhir Ustaz? Cukup mendengarkan sampai akhir. Kalau saya pegang pendapat kayak gitu kalau imamnya jahar. Jadi rakaat ketiga dan keempat misalkan kita sholat isya, kita membaca Al-Fatihah gitu Ustaz? Iya. Terakhir Ustaz, untuk saya juga pernah mengajar Al-Quran gitu Ustaz, untuk anak-anak begitu. Iya. Akan tetapi boleh nggak kita meniatkan bahwasanya selain kita memang mencari pahala, otomatis kan di situ ada mukafahnya untuk kita sebagai pengajar begitu. Iya, mukafahnya boleh dimanfaatin. Ya maksudnya apakah boleh di samping kita niatkan untuk mengajar itu mencari nafkah dari situ gitu Ustaz? Boleh. Nggak apa-apa Ustaz ya? Nggak apa-apa, yang penting tidak pasang tarif. Terutama tidak pasang tarif berlebihan. Jadi mukafahnya itu ditentukan oleh iya. Begitu Ustaz ya? Iya. Oh, iya. Dan boleh dimanfaatin. Oh iya. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu. Wa iyyakum. Baik, bisa terakhir dari chat, monggo. Baik Ustadz, Ustadz, apa yang harus dilakukan jika salat kita selama ini bacaan Al-Fatihahnya belum sempurna? Bacaan Al-Fatihahnya belum sempurna, terus? Sudah Ustadz. Ya diperbaiki, terutama jangan sampai baca Al-Fatihah merubah makna. Itu saja. Bahkan ini poin penting ya dalam sholat ya. Baiknya konsen ke situ sebelum pelajari yang lain deh. Sebelum kuasai cara baca Al-Baqarah atau tahsinnya perbaiki, Al-Fatihah dulu perbaiki karena dipakai untuk setiap kali sholat. Ya, terus ada lagi? Ustadz, izin bertanya, apakah termasuk was-was takut menikah karena trauma sejak kecil orang tua sering berantem dan mengakibatkan ibu lebam-lebam sampai tidak bisa bangun? Orang tuanya gimana tadi? Bapaknya pukul dia itu gimana? Bisa diulang, Om? Halo? Bisa diulang? Ya Ustadz. Ustadz izin bertanya, apakah termasuk was-was takut menikah karena trauma sejak kecil orang tua sering berantem dan mengakibatkan ibu lebam-lebam sampai tidak bisa bangun? Jangan trauma seperti itu diperbaiki karena tidak semua keluarga seperti itu ya. Mungkin dia lihat orang tuanya nih ya, saya tahu itu trauma, tapi ketika dia nanti jadi suami atau jadi istri, belum tentu seperti itu untuk pasangannya. Jadi bisa diterapkan untuk yang lain. Baik, terakhir ada? Ada Ustadz. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Saya ingin menjodohkan teman Ana pada adik saya Ustadz, dan adik Ana dan teman Ana ini sama-sama sudah siap menikah insya Allah. Apa nasihat antum dan bagaimana kira-kira awal untuk mendekatkan mereka? Karena mereka juga masih sama-sama muda dan masih kuliah. Namun si adik Ana ini sudah bisa menafkahi dan sudah memiliki usaha dan penghasilan sendiri. Dan si akhwat temannya Ana ini juga masih kuliah dan siap nikah muda Ustadz. Syukran jazakallah khairan. Yang penting yang laki-laki siap tanggung jawab, itu saja, dan tidak ganggu kuliahnya, terutama lagi tidak ganggu dia belajar agama, karena saya khawatir dia memilih nikah juga, sudah sibuk nikah, sudah sibuk kuliah, nanti kerja lagi ya, terus habis itu biasanya untuk mempelajari agama sulit lagi. Timbang-timbang baik-baik dulu lah, karena seorang itu tidak bisa banyak-banyak tugas yang dia kerjakan, hatinya cuma satu, dia tidak bisa terbagi 2 atau terbagi 3, terbagi 4 gitu loh. Dia butuh konsen. Jadi timbang-timbang baik-baik, saya bisa bagi waktu enggak? Ingat, waktu yang paling penting itu belajar agama loh, bukan masalah nikah loh. Seandainya dia mempelajari agama bisa untuk persiapan nikah, lebih bagus daripada dia itu menikah nggak punya ilmu agama sama sekali. Prioritas di situ dulu. Baik, wallahu a'lam bishawab, saya cukupkan dulu untuk malam ini. Insyaallah besok pagi kita bahas tentang hukum GoPay, sedangkan kajian yang malamnya masih melanjutkan tentang masalah kitab nikah ini dengan pembahasan khulu', gugat cerai.
Demikian yang kita bahas. Nantikan info daurah nanti hari Ahad ya, dan Sabtu nanti saya ada kajian bersama Ustadz Arifin Badri, launching marketplace baru jam 9 sampai jam 11. Sedangkan untuk daurahnya itu hari Ahad jam 3:30 sore sampai jam 5:30. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.